Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Lama tidak jumpa di konten saya. Dan kali ini saya akan cerita sedikit bagaimana ketika kita akan menjaga sebuah kesehatan yang sangat berharga dan bernilai untuk kita. Pada video-video yang lalu, saya sempat menjelaskan tentang bagaimana teknik pernafasan yang digunakan untuk memberdayakan diri kita lebih berenergi, lebih kuat, lebih luar biasa, sehingga nanti ketika memberikan materi training, memberikan sebuah kelas motivasi yang menggunakan super energi besar, tetap fit dan luar biasa. Tapi sekarang ini pada kondisi yang sekarang ketika banyak sekali orang mengalami sakit, ya, motivator, trainer, teman-teman pengusaha, siapapun sekarang tentunya mengalami adanya keresahan, ada kegundahan. Gundah, loh, tetangga ada yang sakit tiba-tiba, bentar lagi nguik-nguik ambulan lewat, bentar lagi kabar di medsos, siapa meninggal, usianya mungkin masih lebih muda dari kita, bahkan bisa jadi kondisi kesehatannya jauh lebih baik dari kita, tiba-tiba kita dapat kabar meninggal. Apa yang menjadi tidak nyaman dari kita? Ya kadang-kadang kita ada khawatir, siapa sih orang yang tidak khawatir mati? Siapa yang orang tidak takut dengan pandemi sekarang ini? Semuanya memiliki kekhawatiran, memiliki rasa-rasa gelisah. Kalau seandainya sampai terkena pandemi sekarang ini terdampak untuk diri kita. Sehingga kita perlu sekali menjaga kesehatan sebagai nikmat Tuhan yang sangat luar biasa untuk kita. Tip trik menjaga kesehatan sudah banyak sekali. Sahabat semuanya bisa membaca di berbagai WhatsApp group, berbagai Facebook ya, di berbagai wall dari orang ke orang banyak sekali menyampaikan tentang bagaimana harus cukup istirahat, makanan harus bergizi, suplemen vitamin kalau diperlukan memang harus kita konsumsi, ada yang menambahkan dengan herbal, dengan madu, lalu ada kehidupan yang lain memperkuat olahraga, yang tadinya jarang berolahraga sekarang sudah mulai harus berolahraga. Ternyata digugah kesadarannya dengan pandemi sekarang ini. Saya termasuk salah satu yang memang lebih sering melakukan teknik-teknik beberapa pernapasan. Sejak pada masa dulu ketika saya belajar di persilatan, saya, mengembangkan diri dengan olahraga, saya waktu itu berikhtiar untuk menjadi seorang atlet khususnya paling tidak di tingkat provinsi pada waktu itu, kita berada di salah satu silat kombinasi dan di sana banyak diajarkan bagaimana fight dengan fisik kita dan juga kekuatan menggunakan pola nafas kita. Dan salah satunya yang sudah saya uraikan pada kesempatan yang lalu, ada pola nafas segitiga. Membuat diri lebih sehat dengan pola nafas segitiga. Anda, sahabat semuanya, bisa nanti cek lagi di salah satu video di YouTube saya ini, sudah ada bagaimana kita menggunakan pola nafas segitiga. Dan hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya, semoga menjadi manfaat. Selain kita menjaga kesehatan dengan tetap kita menggunakan protokol kesehatan yang ketat, kita benar-benar jaga jarak, masker jangan lupa, hand sanitizer tiba-tiba, sering cuci tangan, membersihkan tangan kita, menjauhi kerumunan, makan kalau tidak terpaksa sekali, tidak makan-makan bersama di restoran, tahan dulu, please, tahan dulu. Supaya kita tetap bisa sehat, bukan hanya kita, seluruh negeri kita, Indonesia ini, semua bisa segera terangkat dari segala pandemi dan kita senantiasa diberikan kesehatan. Kelancaran usaha kita, kelancaran karir kita, kelancaran kegiatan kita sehari-hari. Kalau kita sudah sehat semuanya, insya Allah semuanya akan berjalan dengan sangat baik. Kita berdoa untuk negeri kita, supaya negeri kita dan kita semua di dalamnya senantiasa diberikan kesehatan dan segera pandemi ini diangkat dari Indonesia yang kita cintai ini. Baik, sahabat semuanya. Kita masuk pada teknik yang berikutnya. Apa sih yang ingin saya bagikan pada sore ini? Pada kali ini, pada YouTube kali ini, video kali ini? Oke, teman-teman. Pada saat kita bernafas segitiga, ada yang namanya pola nafas tarik, tahan, keluarkan. Ada pola nafas tarik, tekan, keluarkan. Mana yang akan kita gunakan? Teman-teman, sahabat semua, boleh menggunakan. Oh, saya akan membentuk perut saya supaya tidak terlalu buncit. Saya menggunakan, saya tarik nafas perlahan. Saya tahan di bagian perut bawah. Oke, saya keluarkan. Dengan nyaman kita keluarkan. Ada yang bertanya, Mas, keluarkannya lewat hidung atau lewat mulut? Silahkan, teman sahabat semua mana yang paling nyaman untuk teman-teman boleh digunakan. Mau keluar nafasnya lewat hidung atau lewat mulut, kalau saya lebih sering menggunakan ketika saya menghirup nafas,
Ya, seperti sekarang ini, lalu saya tahan di bagian bawah, tidak terjadi kebocoran, saya masih bisa berbicara dengan baik, tidak terjadi pengencangan urat leher. Oke, saya keluarkan, saya hembuskan lewat mulut saya. Oke, dan sekarang ada satu tambahan untuk menjaga imun kita. Imun kita ini ketika virus masuk ke dalam tubuh, ke dalam darah, ada hal-hal yang negatif di dalam darah, mungkin ada hal-hal yang juga bertumbuh dari jaringan tubuh kita. Kita memiliki kekuatan luar biasa, salah satunya adalah darah putih kita yang dikeluarkan oleh kelenjar timus yang ada dalam diri kita. Sekarang saya akan coba melakukan bagaimana ketika memberdayakannya dengan konsep tapping. Untuk teman-teman, sahabat semua yang sudah pernah mempelajari tentang Emotional Freedom Technique, EFT, atau mungkin sudah pernah masuk kelas spiritual Emotion Freedom Technique atau SEF, ya, saya yakin dengan bahasa tapping sudah tidak heran lagi dan ini menjadi familiar. Tapping, ketukan, ya, ketukan seperti ini. Banyak sekali. Ada yang menggunakan ketukannya dengan 2 jari, ada yang dengan 3 jari, ada yang dengan seperti ini, misalnya di bagian pelipis. Ada yang di bagian sini, oke. Ada yang di bagian dada, oke. Ada yang di bagian short, oke. Bisa di bagian tangan, oke. Ini ketukan, ketukannya dengan misal seperti ini ya. Ketukan seperti, bisa 2 jari seperti ini. Bisa dengan seperti ini, berkumpul supaya lebih luas halaman tekniknya. Ada yang dengan cukup 2 jari aja udah. Oke, ada yang 1 jari ketukan. Oke, bisa di sini. Satu ketukan dengan 1 jari. Oke, itu bisa digunakan. Nah, sekarang kita padukan bagaimana ketika kita mengolah nafas kita, pernapasan kita kita atur, dan kita akan menggunakan teknik tapping. Di mana letak tappingnya? Karena di kelenjar timus ada sekitaran di bagian sini ya, di bagian antara rongga dada di sini ada tulang, di bagian belakangnya itu ada kelenjar timus yang akan menghasilkan memproduksi sel darah putih dan itu salah satu pertahanan dalam tubuh kita. Sel darah putih itu yang akan membasmi apa-apa yang membahayakan tubuh kita tentunya. Maka kita bisa melancarkan produksi dari sel darah putih itu dengan melakukan tapping di bagian tersebut supaya lebih banyak lagi. Dan saya penasaran nih, pengen tahu, apa itu tentang kelenjar timus dan kawan-kawannya dan lain-lainnya. Jangan, persulit diri. Anda, teman semua, sahabat semua bisa langsung masuk ke Google, bisa googling, cari apa itu kelenjar timus, di mana letaknya, dan apa saja fungsinya. Karena saya tidak akan jelaskan di video ini secara rinci, secara lengkap dan detail. Cukup teknik yang bisa kita pelajari. Apa yang kita lakukan? Oke, baik. Yang pertama, kita akan tarik nafas seperti biasa ya. Tarik nafas, nyaman, oke. Sekarang tahan, kalau saya pakai ditahan. Kenapa? Supaya ya bagian otot perut ini paling tidak sudah terlatih lah gitu ya. Oke, supaya sedikit terlatih. Lalu keluarkan. Kalau sudah terbiasa menahan nafas sekalipun sambil berbicara, sambil diskusi, sambil ngobrol, there's no problem. Saya dulu ketika berlatih waktu dari mulai saat sekolah sampai dengan ketika kuliah, kadang di bis, gantung di bis seperti ini, gantungan, tahan nafas sampai seberapa nih jarak. Oh kemarin sampai dengan sekian kilo, sekarang bisa seberapa kilo kalau tahan nafas. Masuk kepala, masukkan ke air, bisa sampai berapa menit kita tahan nafas. Itu teknik-teknik kalau memperdalam untuk bagaimana lamanya kita bisa tahan nafas. Sekarang kita masuk ke yang inti. Oke, bagaimana caranya? Cukup tarik nafas perlahan, oke. Boleh tahan sebentar, boleh tidak ditahan, boleh langsung keluarkan. Keluarkan, keluarkan sampai terasa seperti kosong, sampai kosong, oke. Setelah itu lakukan yang namanya tapping. Bagaimana tappingnya? Di sebelah sini. Berapa kali? 8 kali. Boleh dengan 2 tangan seperti ini sekaligus, atau dengan 1 tangan, oke. Jadi bagaimana cara urutan lebih enak? Tarik nafas kira-kira 8 hitungan. Oke, keluarkan sampai kosong. Tapping 8 kali. Tarik lagi sampai penuh, keluarkan lagi. Tapping lagi. 5, 6, 7, 8. Tarik lagi. Keluarkan lagi. Tapping lagi. Tarik lagi. Terus, lakukan berapa kali? Sekuatnya teman-teman atau sahabat semua. Kalau saya tadi berhitung sampai dengan 8, apakah harus 8? No, 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 tidak.
Kalau memang kita sudah mampu sampai hitungan 3, lakukan dengan 3 hitungan. Kalau bisa melakukan sampai dengan 6 hitungan, lakukan 6 hitungan. Kalau 8 hitungan juga lebih baik. Saya bisa melakukan dengan lebih lama, mungkin hanya karena saya sudah terbiasa menggunakannya. Artinya saya sudah terbiasa ketika keseharian saya menggunakan pola nafas ini berbagai macam. Ditambah lagi satu lagi, karena saya mempelajari bersama Mas Krisna Mukti, salah satu pakar NLP yang di Indonesia, mengajarkan tentang bagaimana tentang pola nafas juga dengan buku beliau, salah satu buku terbarunya, buku Kelangenan. Saya juga mengadopsi dari beliau dan saya juga ada beberapa diskusi dengan beliau, dibimbing oleh beliau, saya ikut WhatsApp grupnya beliau, ikut pembelajaran beliau di channel Telegramnya, sehingga ini memperkuat. Ternyata ketika saya dari umur 10 tahun belajar tentang silat, pola nafas, dan lain-lain, sekarang masih ada yang menambahkan terus menjadi keilmuan yang baru, menjadi wacana yang baru. Dan saya hanya bisa berdoa untuk Anda semuanya semakin sehat, lancar aktivitas, sukses dan barokah untuk Anda semuanya. Lakukan tip yang ini kalau Anda menyukainya sebagai tambahan pada saat Anda menjaga progres dan menjaga kesehatan dengan yang lain. Anda tetap cukup istirahat, pastikan kalau Anda bisa mencukupi istirahat Anda, sensitivitas tubuh Anda sudah akan bisa mengetahui kapan Anda harus istirahat, kapan Anda bisa lanjut ke aktivitas. Makan makanan yang bergizi, buang makanan-makanan sampah, hindari makanan-makanan yang memang tidak banyak manfaat, yang banyak membahayakan tubuh Anda, pilih makanan yang lebih bermanfaat untuk Anda. Istirahat yang cukup, sekarang makanan sudah, kalau tubuh kita belum booster menguatkan dengan vitamin yang cukup, konsumsi vitamin sebagai tambahan, ada herbal atau madu atau apapun untuk menjaga stamina dan kesehatan Anda. Yang berikutnya lagi, jaga protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dengan sangat baik. Saya yakin Anda, saya, keluarga kita semuanya, insya Allah akan terhindar dari segala macam penyakit dan tetap diberikan kesehatan untuk kita aktif, leluasa beraktivitas. Sehingga kita bisa beraktivitas dengan lancar, sukses, dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.